Kemudian mahar ini Bapak Ibu rahmati Allah SWT, sampai ditunaikan kepada pihak perempuan, dia hutang bagi laki-laki. Mahar ini tidak mesti diserahkan saat akad. Bisa saja nanti belakangan. Dan mahar ini tak mesti disebutkan saat akad. Kalau tak disebutkan, kalau disebutkan sesuai yang disebutkan mahar dia. Kalau tak disebutkan, maka dia kembali pada mahar mithil. Mahar mithil itu adalah kalau perempuan ini punya saudari perempuan, ada yang sudah menikah dahulu dibanding dia, berapa mahar dia, mesti sebanyak itu juga dia dapat mahar. Contoh, dia punya adik-beradik 5, 3 adik perempuan dia sudah menikah, atau 1 atau 2 sudah menikah. Waktu dia menikah, mahar dia 1 mobil Fortuner. Begitu dia nikah, tak disebutkan mahar waktu dia akan nikah, kasih dia Fortuner juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan kajian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah nikmat yang berkah dan bisa kita syukuri. Salawat dan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada di ujung sesi kajian kemarin pertanyaan di antara jamaah sudah dilontarkan di pertemuan sebelumnya tapi belum jawab di kemarin. Bagaimana kalau ada orang dikhitbah kemudian dikhitbah lagi oleh orang lain? Belum kita jawab di sini. Sebelum itu kita mesti pastikan siapa orang yang boleh dikhitbah. Pertama, tentu saja orang boleh dikhitbah ini adalah orang yang dia bukan mahram. Tidak mungkin. Dia tak boleh kita menikah dengan dia, kita khitbah, tidak mungkin. Apa gunanya? Akhirnya enggak boleh juga oleh syariat. Yang kedua, perempuan yang bersuami. Jangan istri orang dikhitbah. Ada yang agak perlu detail di sini. Perempuan yang ditalak oleh suami tapi masih masa iddah. Belum habis masa iddah. Dalam masa iddah. Baik masa iddah karena dia akan rujuk lagi dengan suami dia atau karena suami meninggal. Karena tidak etis orang suami baru meninggal sudah kita tawarkan menikah langsung. Boleh jadi bagi sebagian orang dia suka, sebagian orang dia merasa tersinggung. Dia merasa dihinakan dengan permintaan menikah yang baru itu. Jadi minimal ini tidak boleh orang ini dikhitbah. Karena tak akan mungkin menikah. Karena orang bersuami tak boleh untuk dinikahi. Kecuali dia pisah dengan suami dia. Karena di sini masa iddah ini ada kemungkinan dia rujuk dengan suami dia. Dalam masa iddah, ini kita keluar sedikit. Seorang perempuan, dia bisa balik lagi dengan suami dia tanpa perlu menikah yang baru, tanpa perlu mahar yang baru. Selama masih masa iddah, dia balik lagi dengan suami dia, itu tidak perlu akad nikah baru. Tidak perlu memberikan mahar baru. Cukup dia nyatakan rujuk atau melakukan perbuatan menunjukkan rujuk, dia sudah kembali pernikahan awal. Makanya tidak boleh perempuan dalam masa iddah untuk dikhitbah. Itu satu. Poin yang kedua, kalau seorang perempuan sudah dikhitbah, berapa lama setelah itu mesti dinikahi? Secara syariat tidak ada ketentuan baku. Khitbah misalnya bulan November, mesti nikah Desember, itu tak ada ketentuan. Artinya dianjurkan antara jarak khitbah dengan menikah secepatnya saja. Tapi berapa lama? Atau adakah ketentuan syariat yang mengharuskan paling lama sekian, paling cepat sekian? Itu tidak ada. Sehingga bisa saja ada orang khitbah itu bertahun-tahun. Ada saja orang yang khitbah itu jangkanya singkat. Jadi jarak antara masa khitbah atau meminang dengan pernikahan itu tidak ada aturan baku berapa lama. Tapi perlu diingat, di masa khitbah tadi,
hubungan laki-laki dan perempuan masih seperti orang lain yang belum ada hubungan apa-apa. Sehingga mereka mau komunikasi, mau berjumpa, mau apa saja, sama saja dengan laki-laki dan perempuan lain yang belum menikah. Karena khitbah tadi bukan akad. Khitbah itu baru janji untuk menikah dengan orang yang mengkhitbah dan mengkhitbah dengan orang yang dikhitbah. Itu maknanya. Sehingga perlu dipahami jarak antara khitbah dengan menikah jangan dipahami sebagai sudah menikah. Hubungannya tetap dilarang melihat seperti yang kita kaji di Ahad subuh, dilarang berjumpa karena dia belum sah. Tidak boleh tidak boleh prewed selama dia belum akad nikah. Kalau sudah akad nikah buat foto prewed itu boleh. Tapi kalau misalnya untuk di-share ke orang lain, nanti orang lain pula nampak cantiknya istri nanti. Makanya hubungan setelah khitbah sampai menikah masih statusnya orang lain. Setelah menikah baru dia berubah menjadi halal yang tadinya tidak halal. Sudah itu dalam hadis Nabi dikatakan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala naha ay yakhtuba ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dhana lahu al-khatib. Bagaimana kalau ada orang mengkhitbah, melamar, lalu status lamaran ini belum jelas akan dilanjutkan atau diputuskan, atau yang mengkhitbah pertama mengizinkan orang kedua untuk masuk. Nabi SAW melarang terjadinya khitbah seperti itu. Tidak boleh. Ustaz, kalau seandainya tetap terjadi bagaimana? Dia melakukan dosa, tapi seandainya menikah juga dengan orang lain, sah pernikahan mereka. Cuma berdosa karena membuat sakit hati saudaranya. Begitu juga dalam transaksi jual beli. Saya nego dengan yoga. Dalam nego itu datang Ustaz Khairul. Ustaz, kalau barang seperti itu saya punya. Yoga mahal betul tuh. Dengan saya aja lah. Itu tidak boleh. Selesaikan, saya tidak jadi beli dengan yoga. Kalau tidak jadi, saya tinggalkan yoga. Baru boleh buka nego baru. Jadi, sama dengan tawar-menawar dalam transaksi jual beli. Dengan khitbah. Itu tidak boleh orang masih dalam masa tawar-menawar, kita masuk baru. Apalagi sengaja disabotase. Kan di pasar itu banyak caranya. Dalam khitbah juga begitu. Dalam bahasa Nabi, hatta yatrukal khatibu qablah. Orang yang meminang pertama kalau sudah menyatakan dia tidak mau melanjutkan, itu boleh kita masuk. Au ya'dzana lahul khatib, atau dia izinkan, saya tidak akan melanjutkan dengan orang ini. Silakan kalau Anda ingin khitbah dia. Itu baru boleh. Tapi kalau tidak ada kejelasan status, laki-laki belum jelas akan maju atau mundur, dia masih komitmen atau tidak, belum ada kejelasan, itu tidak boleh orang lain masuk. Kecuali perempuan menyatakan ke laki-laki bahwa dia juga menarik khitbah, putus khitbah mereka, baru boleh perempuan ini menerima khitbah yang baru. Sebab khitbah kan tadi baru janji akan menikah. Jika salah satu di antara dua pihak menarik diri, membatalkan, maka khitbah tidak bisa berlangsung, tidak akan berlanjut ke pernikahan. Maka di sini yang paling penting untuk menjadi pertimbangan adalah pihak laki-laki yang mengkhitbah. Karena rata-rata perempuan itu dia jarang mengkhitbah atau dia menentukan melanjut atau memutuskan khitbah. Meskipun ada juga. Tapi kebanyakan laki-laki yang maju untuk mengkhitbah dan memutuskan khitbah. Maka dari hadis Nabi SAW tadi dijelaskan bahwa mesti selesai dulu khitbah pertama atau dia izinkan untuk yang kedua. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa ataitu Nabi SAW fa akhbartuhu anna Muawiyah wa Abul Jahma khatabani. Ada perempuan namanya Fatimah bintu Qais di masa Rasul ngadu, Rasul, ini ada Muawiyah dan Abul Jaham mengkhitbah saya. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi, amma Abul Jaham itu orangnya begini begitu.
walakinni adulluki ala ma wa khairun man huwa khairul laki minhuma fankihi Usamah. Kemudian kata Nabi, kalau Abu Jaham begini, kalau Muawiyah orangnya begini, kalau pengen minta pendapatku, nikahlah dengan Usamah. Kenapa? Nabi memberikan pertimbangan begitu, perempuan ini belum menerima. Kalau dia sudah menerima, mesti dia minta melepaskan dulu dari siapa yang dia terima tadi. Maka perempuan kalau belum menjawab, itu belum terikat. Dia sudah menjawab baru terikat dengan komitmen. Jadi itu Bang Wanda, kalau dia sudah menjawab, dia terikat. Apalagi kalau di kita ditandai dengan tukar cincin. Atau apalagi yang lain, Pak? Biasanya, Pak, selain tukar cincin. Umumnya tukar cincin. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain, Bu? Tanda khitbah itu, Bu. Tukar cincin umumnya. Kalau sudah ada komitmen, maka mesti menyatakan berhenti atau menyatakan tidak lagi melanjutkan, baru boleh. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita mengkhitbah, dianjurkan ketika mengkhitbah itu memulai dengan khutbah. Ada khitbah, ada khutbah. Khutbah itu macam kalau ada akad nikah, penghulu membacakan hadis Nabi, ayat Quran, kayak memulai khutbah Jumat, itu khutbah. Makanya kalau kita mengkhitbah itu sebaiknya dibawa orang yang mengerti tentang ajaran agama. Sehingga dia bisa melaksanakan sunnah Nabi, khutbah sebelum khitbah. Begitu juga ketika akad nikah, khutbah sebelum melakukan akad nikah. Dia ada khutbah, ada khitbah. Sehingga dalam bahasa Arab, kalau salah-salah baca, nanti lain pengertian. Karena bedanya cuma di harokat. Khutbah, khitbah. Dhammah dengan kasroh, hurufnya itu juga. Sehingga kalau tak pandai baca kitab Arab kuning, kitab gundul, Arab tak berbaris, nanti payah untuk membedakan yang mana satu yang diinginkan. Di antara contoh yang dibuat oleh para ulama, diambilkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diawali dibuka dengan alhamdulillah, salawat pada Nabi, diakhiri dengan wasiat dan doa. Contoh, anna Rasulullah SAW qala kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa abtar fa yahmadullah ta'ala al-khatib. Kemudian redaksinya ini cuma gabungan berapa hadis saja. Dalam hadis Nabi dikatakan, idza arada ahadukum ay yakhtuba li hajatin min nikahin wa ghairihi falyakul innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Kita may yahdihillah ini sering tinggal ha di ujungnya. May yahdillah. Yang benarnya may yahdihillah. Yahdi, Allah memberikan hidayah. Hi itu maf'ul bih, orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa saja orang yang dia diberi hidayah oleh Allah, fala mudhillalah, dia tak akan pernah sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha aqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baru lanjutkan khitbah. Bunyi khitbah. Sampaikan pada pihak keluarganya bahwa aku mewakili keluarga si fulan ingin menikahkan anak kami si Anu dengan si Anu. Karena kita belum bisa memastikan anak ini langsung menikah atau karena masih studi, maka kami bermaksud untuk mengkhitbah dulu di awal. Bagaimana dengan pihak keluarga yang menerima kedatangan kami? Lebih kurang begitu. Redaksinya bisa diatur. Apalagi tokoh-tokoh masyarakat kita biasanya terbiasa dengan kalimat-kalimat yang petatah petitih, kata-kata yang sifatnya melereng.
dia sampai ke maksud tapi tidak tersirat sampai maksud. Jadi cantik maksudnya. Baik, silakan kita lanjut diskusi baru kita pindah bab baru. Silakan kalau ada pertanyaan dalam masalah ini. Tentang khitbah. Betul. Khutbahnya betul. Jadi ketika melamar tadi dibuka lamar itu dengan khutbah. Sama seperti akad nikah dibuka akad dengan khutbah. Pihak laki-laki umumnya, Pak. Bisa saja pihak perempuan, Pak, karena di kita ini kan karena jarang saja perempuan yang datang khutbah. Tapi bisa saja pihak perempuan yang menyatakan khutbah itu. Dan itu tidak aib. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, sebelum dilanjut pertanyaan, kalau ada pihak laki-laki atau pihak perempuan minta pandangan, misalnya Pak Mul, ini ada yang datang melamar ke rumah, Pak Mul mungkin kenal orangnya si Anu. Gimana menurut Pak Mul? Boleh nggak kita berikan pandangan? Itu boleh. Sesuai yang kita tahu, tidak melebihkan, tak mengurangkan, karena itu amanah bagi kita. Sebab nanti orang yang akan menikah, pandangan kita ini menjadi pertimbangan bagi dia. Kita kan barangkali berpikir, saya kalau sampaikan apa adanya, jangan-jangan saya menggibah. Enggak, itu tidak termasuk ghibah di situ. Jadi menceritakan orang sesuai apa yang kita tahu, karena tujuan orang minta pandangan, ini mau jadi calon pasangan saya. Boleh tidak? Boleh. Sehingga siapapun Bapak Ibu kalau dimintakan pandangan oleh orang yang akan menikah tentang calon dia, silakan berikan pandangan. Sesuai yang kita tahu. Tak melebihkan, tak mengurangkan. Kalau informasinya ragu, lebih baik tidak disampaikan daripada disampaikan. Jangan-jangan kita pun tak pasti. Jangan-jangan ini hanya orang sekedar bergosip juga. Karena boleh jadi ada informasi yang slip sedikit, disitulah tidak jadi orang menikah dengan calon yang dia tuju itu. Jadi boleh begitu. Kadang-kadang kita minta pandangan kan Pak, mungkin ke pihak masjid, ke tokoh masyarakat, ke kawan kita, berikanlah pandangan yang adil. Justru kita bagaimana berpikir orang minta pandangan ini, dia menjadi menikah gara-gara kita berikan pandangan. Jangan sebaliknya. Karena mohon maaf, ada yang terjadi begitu, ditikung oleh kawan. Itu kejadian real betul. Cerita ke ustadz dia, atau cerita ke senior dia. Yang senior ini, rupanya sedang mencari juga. Dia akomodirlah semua cerita tadi itu, diterima semua itu. Akhirnya dia yang dalami. Karena yang nama senior, dan perempuan tadi tak juga mengetahui bahwa ini punya maksud sendiri, yang junior laki-laki tak juga punya maksud, tidak punya curiga sama sekali, ceritakanlah apa adanya. Yang repotnya kedua belah pihak cerita apa adanya keduanya. Ujung-ujungnya ditikung tengah jalan. Sebaiknya jangan begitu. Meskipun mungkin saja itu terjadi dan bisa terjadi hal seperti itu, tapi secara adat, secara hubungan bergaul, secara akhlak tidak baik terjadi hal seperti itu. Ini real terjadi Pak, hal begini Pak. Makanya kalau bisa orang-orang yang akan menikah, carilah tempat siapa yang dirasa amanah untuk menjadi tempat musyawarah. Jadi Syekh Khairul tengok-tengok betul. So, orang ini ya kata siapa namanya biasa dulu dia apa itu? Silet itu. Orang kalau mencuri itu tak selamanya karena niat. Karena kadang-kadang karena ada kesempatan. Orang menikah itu Pak, dia karena dapat informasi, oh pas dengan saya nih kata dia. Dia yang maju. Dan itu kejadian. Tentu saja pihak yang junior tadi tidak mungkin dia bertengkar, apalagi dia juga siap mengalah, mungkin tidak jodoh saya. Dia begitu saja. Tapi secara pergaulan, secara etika, secara adat tidak baik terjadi seperti itu. Poinnya adalah boleh kita memberikan pandangan secukupnya, sewajarnya untuk orang minta pandangan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Justru kalau kurang lebih hati-hati. Tapi kalau lebih berisiko dalam masalah memberikan pandangan itu. Baik, silakan. Ada lagi yang lain? Silakan, Pak. Ya.
yang menjawab mau menerima lamaran itu ayahnya atau harus anaknya yang berbuat itu sendiri? Baik. Sebenarnya Pak, di dalam adat kita dan kebanyakan bangsa, perempuan itu dia malu kalau dia menjawab langsung. Makanya menjawab itu adalah wali dia. Baik ayah dia, kakek dia, saudara laki-laki dia. Di kita biasanya sudah disiapkan siapa akan menjawab. Perempuan itu biasanya dia tidak hadir di majelis. Dia kalau hadir, anggap ini tertutup, dia di belakang. Dia mendengar, tapi dia tak hadir. Dan jarang ikut campur bicara. Kecuali bagi perempuan yang merasa bagi dia bahaya atau mudarat betul kalau menikah dengan orang itu. Sehingga dia berani bersuara. Tapi dulu, rata-rata di kita, ketika ditanya, apa tandanya Nabi? Anak kita terima khidbah atau tidak? Kata Nabi, sukutuha ridaha. Dia diam, itu tanda dia menerima khidbah itu. Dia tak komentar, kan kita kadang-kadang sipu-sipu malu, atau menangis, atau berbagai hal. Tapi intinya dia tidak komen. Itu biasanya tanda dia siap menerima dengan khidbah yang datang kepadanya. Gitu Pak. Jadi biasanya khidbah itu adalah perwakilan keluarga laki-laki atau dia langsung diterima oleh wali atau orang yang mewakili pihak perempuan. Biasa begitu Pak. Bagaimana kalau khidbah oleh perempuan langsung? Itu bisa juga. Tapi biasanya di kita perempuan itu malunya lebih tinggi. Begitu Pak. Jadi tidak mesti perempuannya. Cukup Pak? Silakan Pak. Yang khidbah tadi itu kan baik. Kita dengar itu secara atau gimana. Itu laki-laki. Baik. Dan sebagian besar di daerah Barat itu perempuan. Nyalain etika atau Sebenarnya tak menyalahi fikih Pak. Keduanya bisa dijalankan. Di antara contoh kejadian-kejadian pernikahan ini, Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Nabi Syuaib itu anak perempuannya yang secara bahasa tersirat menawarkan diri atau minta untuk mengkhidbah Nabi Musa. Makanya di dalam kajian fikih, kalau ada wali perempuan melihat ada laki-laki yang menurut dia patut menjadi calon anak dia, sebaiknya dia menawarkan anak dia. Kenapa boleh jadi Pak? Kalau tak ditawarkan, pihak laki-laki tadi tidak tahu anak kita atau tidak berpikiran dengan anak kita. Maka dicontohkan dengan kisah Nabi Musa dengan anak Nabi Syuaib. Contoh dalam Al-Quran itu, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayahanda, sebaiknya kita jadikan dia orang upahan kerja dengan kita. Karena orang upahan yang baik kerja dengan kita itu adalah orang yang amanah dan orangnya kuat. Lalu qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatay hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaika satajiduni insyaallahu minas salihin. Kata Nabi Syuaib kepada Nabi Musa membaca isyarat anak tadi, Musa, mau tak kerja denganku? Kalau mau kerja denganku, aku nikahkan dengan satu di antara dua anakku. Kalau kerja 8 tahun sebagai mahar, kerja 8 tahun sebagai mahar nikah dengan satu anakku. Tapi kalau 10 tahun kerja denganku, 2 anakku nikahkan dengan engkau. Jadi Nabi Syuaib tadi itu Pak, anaknya memberikan isyarat pada Nabi Syuaib untuk nikahkan dengan Nabi Musa. Ayahnya Nabi Syuaib cerdas membaca. Maka ditawarkan pada Nabi Musa, mau tak nikah dengan anakku? Nabi Musa waktu itu kan dalam pelarian, tak punya harta apapun. Nabi Syuaib berikan solusi. Kata Nabi Syuaib, maharnya mudah. Maharnya adalah engkau bekerja denganku. Disitulah kemudian bahasan ulama, boleh tidak mahar itu berupa manfaat, bukan berupa barang. Manfaat itu apa maksudnya? Beliau bekerja, manfaat beliau bekerja itu sebagai nilai mahar. Jadi berdasarkan ayat itu dianjurkan orang tua yang melihat anaknya patut menikah, ada calon yang menurut dia bagus, dia sodorkan. Dia minta untuk menikah dengan anak dia. Dia tawarkan. Dia ada hadis lain, Pak. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma arada ibnatahu Hafsah radhiyallahu ta'ala anha ala Uthman thumma ala Ali
ala Abi Bakr thumma ala Rasulillah fatazawwajaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa anwana bihi al-Bukhari faqala babu 'ardh al-insan ibnatahu aw ukhtahu ala ahli al-khair. Umar bin Khattab itu Pak, dulu pernah menawarkan Hafsah, karena Hafsah ni janda waktu itu. Nikah awalnya dengan Utsman. Utsman tidak mau terima. Sudah itu ditawarkan dengan Abu Bakar, enggak mau terima. Tawarkan ke Rasul. Rasul baru yang menikahi Hafsah bin Umar bin Khattab. Jadi di zaman Rasul justru orang terbaik pernah menawarkan. Dan Umar itu berharap agar tersambung nasab keluarga dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kejadian yang lain. Ada di Madinah itu Nabi sedang pengajian, seorang perempuan itu menawarkan diri untuk dinikahi oleh Rasul. Dalam pengajian. Lalu Rasul tanya, ada enggak sahabat di antara kalian yang siap menikah dengan dia? Lalu datanglah sahabat, menunjuklah sahabat, saya siap nikah dengan dia Rasul. Lalu kata dia, tapi saya tak punya apa-apa untuk mahar. Maka kata Rasul ditanya, kamu tidak punya emas, tidak punya dinar, tidak punya ini semacam, saya cuma punya cincin besi Rasul. Dan saya punya ilmu untuk mengajarkan Quran sedikit pada dia. Maka kemudian kata Rasul, nikahkan dia dengan cincin dari besi dan ajarkan dia Al-Quran yang kamu ada dalam dirimu. Jadi itu di zaman Rasul, Pak. Itu 3 kejadian contoh. Umar, kisah Nabi Musa, dan ada perempuan menawarkan diri untuk dinikahi di majlis umum. Bahasanya tidak langsung kepada Rasul, tapi dia pingin kepada Rasul. Oleh Rasul ditanya sahabat lain, siapa yang siap untuk menikah dengan dia. Gitu Pak Irza. Jadi di Minang, dulu, ini dulu cerita dulu Pak. Dulu perempuan kita tuh dipingit rata-rata. Berjumpa laki-laki itu sangat minim. Bahkan menjadi aib kalau terjadi laki-laki jumpa langsung dengan perempuan, bergaul langsung itu jadi aib. Sehingga kalau sudah sore itu anak-anak perempuan mesti naik rumah. Tidak boleh lagi mereka berkeliaran di luar. Kemudian kalau ada acara keramaian, itu ditengok dia pergi dengan siapa? Pergi kemana? Sangat hati-hati dahulu. Sehingga orang tua kita Pak, kalau seandainya perempuan itu tak dicarikan, dia tak akan pernah dinikahi oleh orang atau dikhidbah oleh orang. Makanya di Minang kebanyakan suku mengambil inisiatif, nenek mamak mereka lah yang maju untuk meminangkan atau mencarikan jodoh bagi keponakan mereka. Di antaranya itu diambil Pak. Artinya yang dilakukan adat Minang itu adalah melihat kebiasaan masyarakat yang saat itu tidak mungkin anak perempuan ini dia akan dikhidbah tiba-tiba kalau tak ada usaha dari keluarga perempuan. Itu Pak. Jadi poinnya adalah boleh khidbah datang dari laki-laki dan sebaliknya boleh dari perempuan. Artinya tidak baku hanya dari laki-laki dan tidak harus hanya dari perempuan saja. Boleh satu di antara dua. Bahkan di zaman ini Pak, kalaulah nampak oleh kita calon menantu yang baik, anak kita sudah siap menikah dari kita, lebih baik kita maju meskipun kita orang tua anak perempuan. Kita yang maju untuk menikahkan. Karena boleh jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian anak laki-laki dia pengen nikah, dia siap menikah, tapi ada rasa ragu dia siap diterima atau tidak. Dia siap untuk menjadi pemimpin atau tidak. Karena mohon maaf, untuk memutuskan menikah dan tidak itu bagi sebagian orang berat. Meskipun setelah dilalui menikah itu hanya dalam pikiran saja beratnya. Ya kan Pak Mal? Dulu jangan takut kan, sekarang kan tak takut lagi kan. Justru pengen nikah lagi kan. Jadi memutuskan pertama itu terasa berat, tapi setelah dilalui baru dia terasa ringan saja. Gitu Pak Irza. Jadi orang Minang memilih satu di antara dua yang boleh. Sama termasuk kasus kemarin, menikahi keluarga dekat dengan keluarga jauh. Memilih satu di antara dua yang boleh. Dan saya yakin pertimbangan-pertimbangan menyesuaikan keadaan masyarakat dengan konsep-konsep fikih yang boleh itu menjadi pertimbangan bagi tetua-tetua kita dahulu. Itu Pak. Karena boleh jadi kondisi yang sifatnya katakan SOP, tak semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi yang di luar SOP itulah yang cocok dengan kebiasaan masyarakat kita. Itu Pak. Itu pula hikmahnya kejadian-kejadian itu menjadi pembuka bagi kita semua bahwa proses khidbah ini tidak jelimet, rumit, hanya satu pintu, tidak ada pilihan yang lain, tapi dia banyak pilihan dalam prosesnya. Wallahu a'lam. Kita lanjut setelah azan.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahadil salatul qaid Muhammad syarif. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan ada lagi, Pak. Tambah sedikit, Pak Irza. Termasuk pernikahan Khadijah dengan Rasul, itu juga Khadijah yang minta menikah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Rasul menerima pernikahan itu. Dan Rasul punya anak dalam pernikahan itu hanya dengan Khadijah. Satu lagi Maria Qibtiyah itu tidak sampai akad nikah, tapi budak yang boleh digauli oleh Nabi. Sehingga Nabi punya anak 7, yang istri yang akad nikah dengan Nabi cuma Khadijah yang punya anak. Nah, gitu. Jadi termasuk Khadijah perempuan yang menawarkan diri untuk menikah dengan Rasul, lalu Rasul menerima pernikahan Khadijah itu. Gitu, Pak. Baik, silakan. Ada lagi? Baik, Pak. Kalau misalkan orang tuanya menginginkan mahar yang mahal, dan akhirnya dia laki-laki tidak mampu dan membatalkan nikah itu, apakah orang tuanya itu nanggung dosa? Sebenarnya nanggung dosa tidak, Pak. Cuma kalau sengaja mempersulit pernikahan gara-gara itu, boleh jadi anaknya yang jadi yang susah setelah itu, Pak. Karena dalam hadis Nabi itu justru yang dianjurkan orang yang terbaik untuk dinikahi, kata Nabi dalam hadis itu adalah orang yang paling memudahkan dalam mahar. Nabi menganjurkan begitu. Sementara keluarganya melakukan sebaliknya, menyusahkan dalam mahar. Gitu, Pak. Dosa tidak. Tapi anaknya yang akan korban. Apalagi di kita, kebanyakan perempuan itu sifatnya menunggu. Dia tidak aktif. Kalau udah trauma sekali, jangan-jangan setelah itu, informasi ini kan yang namanya mulut orang tak bisa ditahan, Pak. Nanti akan cerita, kamu nikah dengan siapa? Anak bapak anu. Jangan lagi. Kemarin sudah ada yang meminang, tapi bapaknya minta maharnya tinggi. Boleh jadi itu kejadian itu sekedar trik keluarga untuk menolak calon itu saja. Yang ini nggak akan diminta tinggi. Cuma yang namanya sudah kejadian, mulut orang tak bisa dikunci, itu jangan-jangan menjadi sebuah sebab makin sulit anak kita menikah nanti. Itu saja, Pak. Secara dosa tak dosa. Boleh saja minta mahar tinggi, tak ada masalah. Minta mahar rendah, mahar tinggi itu boleh saja. Hak pihak perempuan. Si perempuan minta maharnya apa, itu haknya dia. Ya, saya minta maharnya belikan kitab ini semacam, itu bisa saja. Ya, saya minta maharnya uang, boleh. Saya minta maharnya emas, saya minta maharnya sepeda. Yang kemarin zaman apa kan? Lagi hitnya sepeda kan. Yang menentukan itu harusnya sendiri atau orang tuanya? Khidbah tuh apa, mahar tuh haknya perempuan, orang yang dinikahi. Jadi kalau misalkan orang tuanya menginginkan mahal, tapi si anak menginginkan yang biasa, Ya berarti tinggal kita pilih saja mau ngambil yang mana. Pihak laki-laki dia akan ngambil pilihan dari calon istri dia. Karena khidbah mahar itu haknya perempuan yang dinikahi. Dan orang tua mestinya nggak memaksakan keinginan dia. Kalau memaksakan sebaiknya kompromi. Sehingga tidak mungkin pihak laki-laki milih yang mana satu di antara dua. Karena mungkin dari mertua, calon mertua itu calon istri ini. Pilih calon mertua, dikuncinya oleh istri perempuan teh. Saya tak jadi nikah dengan abang tadi. Pilih keinginan anak, kata mertua, saya tak jadi nikahkan dengan kamu gitu. Kan semula kama kan? Jadi pihak keluarga perempuan sebaiknya putuskan yang mana satu yang menjadi nilai daripada mahar. Gitu, Pak. Nah, mahar ini batas maksimal, batas minimalnya nggak ada. Cuma saja dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama dianjurkan mahar ini berbentuk benda bernilai atau bahasa mudahnya bernilai ekonomi. Meskipun bisa dia bersifat jasa, tapi jasa yang terukur. Contoh, mengajarkan dia sampai pandai baca Quran, mengajarkan dia sampai hafal juz 30, itu terukur. Tapi kalau seandainya mengajarkan dia, ajarkan apa? Itu kan tidak terukur, tidak jelas.
Nanti begitu sudah berumah tangga, dia ajarkan A, B sampai Z, nanti selesai mahar kata dia. Nanti insya Allah ada poin mahar sendiri, Pak. Kemudian mahar ini Bapak Ibu rahmati Allah SWT, sampai ditunaikan kepada pihak perempuan, dia hutang bagi laki-laki. Mahar ini tidak mesti diserahkan saat akad. Bisa saja nanti belakangan. Dan mahar ini tak mesti disebutkan saat akad. Kalau tak disebutkan, kalau disebutkan sesuai yang disebutkan mahar dia. Kalau tak disebutkan, maka dia kembali pada mahar mithil. Mahar mithil itu adalah kalau perempuan ini punya saudari perempuan, ada yang sudah menikah dahulu dibanding dia, berapa mahar dia, mesti sebanyak itu juga dia dapat mahar. Contoh dia punya adik-beradik 5, 3 adik perempuan dia sudah menikah, atau 1 atau 2 sudah menikah. Waktu dia menikah, mahar dia 1 mobil Fortuner. Begitu dia nikah, tak disebutkan mahar waktu dia akan nikah, kasih dia Fortuner juga. Itu Pak, mahar mithil. Maka kalau seandainya tak disebutkan berisiko tinggi. Jangan dulu mahar saudaranya mahal. Tapi kalau disebutkan jelas. Seperangkat alat sholat hutang gitu. Clear, bentuknya apa? Statusnya hutang atau tunai. Tapi tak sebutkan, jangan-jangan keluarganya mahal nanti. Gitu Pak. Jadi mahar itu, kalau ada akad nikah, terdengarlah kita bahwa aku nikahkan engkau dengan si anu, enggak sebutkan mahar, itu sah nikah. Tapi begitu sudah terjadi pernikahan, mahar dia mesti mengikut standar perempuan terdekat dengan perempuan dinikahi ini. Kalau tak ada dia saudara langsung, sepupu dia. Tak ada sepupu dia, bibi dia. Siapa yang dekat dengan dia? Paling dekat dengan dia, apa mahar yang diminta saat pernikahan. Itulah standar untuk dia. Itu mahar malam yusamma. Mahar yang tidak disebutkan saat akad nikah. Cukup Pak? Ada lagi? Silakan. Kalau mahar perangkat alat sholat dan Al-Quran dan uang, itu apakah ada kewajiban bagi laki itu? Kan tadi kan salah satunya ada misalkan kitab Al-Quran. Apakah ada kewajiban harus mengajarkan Al-Quran kepada? Tergantung yang diucapkan. Tergantung yang diucapkan. Misalkan hanya perangkat alat sholat, kitab Al-Quran dan uang sekian. Cukup ngasih bendanya aja. Belikan mushaf 1, seperangkat alat sholat, uang. Cukup itu saja. Tapi kalau dia bilang mengajarkan Quran juga, ajarkan 30 juz itu. Sampai selesai. Kan tergantung kata-kata kita. Manusia ini kan diikat, diikuti, dipegang kata-kata dia. Makanya sebelum nanti menyatakan mahar, pikirkan betul. Sanggup atau tidak? Berat atau tidak? Memungkinkan atau tidak? Jadi kalau sekadar mushaf Al-Quran, kasih mushaf saja. Dan seperti ini. Gitu Pak. Kalau ada kriteria, sesuai kriteria kasih. Kalau uang kata dia, uangnya pastikan uang rupiah atau uang dolar. Karena kalau tak disebutkan, biasanya uang setempat. Tapi kalau seandainya ada indikasi pakai uang negara lain, pastikan. Contoh kita menikahnya di luar negeri, di KBRI. Pastikan pakai uang kita atau uang negara tempat kita tinggal. Dia tinggal misalnya di Eropa, nikah di KBRI. Katakan nikah dengan 1.000 gitu. 1.000 apa ini? Euro atau 1.000 rupiah? Gitu Pak. Mesti jelas. Supaya ketika diwujudkan clear. Dan menjadi penghukum di antara dua belah pihak. Cukup? Ada lagi? Cukup? Ada lagi Pak? Silakan. Hantaran itu bahasa agamanya hadiah. Ya, hadiah. Jadi hadiah itu yang repotnya itu Pak, kalau batal nikah. Nggak lanjut. Ya. Dia sifatnya hadiah Pak. Hantaran itu dalam bahasa agamanya hadiah. Bagaimana hadiah ini? Ini kan sama kita memberikan hadiah kan? Nikah, lanjut. Aman urusan. Kalau nikah batal, berbagai sebab lah Pak. Sementara hadiah ini sudah banyak. Jangan-jangan nilai hadiah aja 10 juta. Nilai aja baru. Atau ada emas. Boleh jadi di kita itu seperangkat pakaian perempuan dari atas sampai ke bawah dari penuhi. Sabun dia, make up dia. Pokoknya tasnya branded lagi gitu. Sandal, sepatu, handuk dia.
segala isi kamarnya segala macam. Ini secara hukum asal karena dia hadiah, dia sudah milik pihak yang diberi. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa ini yang diberikan ini karena sebab pernikahan. Pernikahan tak lanjut. Karena tak lanjut maka hadiah juga, kalaulah tak ada pernikahan tak pernah ada hadiah. Maka hadiah ini dalam sebagian mazhab mesti dibalikkan pada yang beri. Gitu Pak. Nah cuma yang paling maslahat sebaiknya pembicaraan dua belah pihak menyelesaikan. Sebab secara hukum asal hadiah itu kalau diberikan ke orang, nggak lagi kita tarik. Bahasa kita kalau hadiah itu sudah meludah, nggak kita tarik ludah kita. Cuma ini pernikahan sebab hadiah tadi. Kalau tak ada niat nikah, nggak akan ada hadiah. Sehingga kalaulah batal, mesti balik juga hadiah tadi. Gitu Pak. Jadi kalau tak kita balikkan, ya sedekahlah bagi kita. Kenang-kenanganlah sepanjang hidup. Kalau dibalikkan, kenang-kenangan juga. Perhitungan juga orang terupanya katanya. Nah, tapi keduanya boleh dilakukan, Pak. Yang lebih repot dari itu, Pak, ada kajian fikih bagaimana mengganti rugi efek dari pembatalan akad nikah. Kalau barang ini kan jelas bisa dibalikkan, Pak. Tapi seorang perempuan merasa gara-gara batal nikah, jangan-jangan orang menilai dia, ada apa dengan keluarga kami? Ada apa dengan saya? Itu memulihkan itu dibayar dengan uang repot. Tak bisa dibayar dengan uang. Bagaimana untuk mengganti rasa itu? Itu kajian dalam fikih ada. Kalau ingin dikaji lebih lanjut, Pak. Kalau barang itu lebih gampang. Balikkan barang, ganti rugi lagi berapa barang, lebih gampang. Tapi perasaan ini, apalagi gara-gara itu memang sempat pula terjadi perempuan di lama, tak ada orang berminat pada dia. Wah, itu panjang kajiannya itu. Sehingga dalam kajian hukum keluarga di Mesir, itu at-ta'wid, ganti rugi terhadap anfashi al-khidbah. Ketika batalnya sebuah khidbah. Yang disebabkan oleh pihak laki-laki, bukan pihak perempuan. Karena pihak laki-laki dia yang maju, kemudian dia yang menarik diri. Berarti dia yang menyebabkan aib terhadap keluarga perempuan dan perempuan itu sendiri. Gitu Pak. Ini yang paling mudah di kita adalah musyawarah untuk membalikkan atau tidak membalikkan. Tapi di kita biasanya ini punya klausul. Ada kejelasan di kita biasanya di adat kita. Begitu Pak Yazid. Terima kasih. Saya kira cukup, sudah waktu iqamah. Kita sambung insyaAllah di hari Rabu. Mudah manfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.